Sangat tidak manusiawi kalau kita melihat tangisan, kita tetap fokus mengajar. Ya, sangat tidak manusiawi sebagai seorang guru. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Iskandar, calon guru penggerak kelompok Bima 3 yang hari ini akan meminta pendapat rekan kerja terkait dengan kasus Ibu Tati. Sekarang kita akan bacakan kasus Ibu Tatinya. Dan perkenalkan juga, nama rekan saya adalah Ibu Sri Rahayu, Sarjana Pendidikan. Bisa kita mulai dulu ya? Bisa. Oke. Kasus Ibu Guru Ibu Tati. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruang kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruang kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lainnya bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Bagaimana kira-kira tanggapan Ibu Sri Rahayu terkait dengan kasus ini? Saya akan mendekati siswa tersebut karena Ibu Tatinya lagi serius mengajar. Saya akan membawa anak tersebut ke tempat yang lebih nyaman. Saya akan coba bertanya mengapa dia menangis, Ya. dan bertanya kenapa menangis, apa alasannya, dan nanti pada gilirannya Ibu Tati habis jam mengajar, Ya. saya akan coba konsultasi sama beliau kenapa anak itu menangis, dan bertanya sampai hati mungkin Ibu Tati membiarkan anak itu menangis dalam terik matahari yang sangat panas, apa alasannya. Ya, sekedar konsultasi sebagai seorang Rekan kerja. Ya. Selanjutnya apa lagi kira-kira? Selanjutnya ya mungkin ada pendapatnya Ibu Tati yang tidak bisa kita terima, ya kita memberikan saran dan usul, karena sangat tidak manusiawi kalau kita melihat tangisan, kita tetap fokus mengajar. Ya, sangat tidak manusiawi sebagai seorang guru. Apa kira-kira Ibu Tati belum memiliki empati sisi itu? Ya, di sisi itu Ibu Tati memang bisa dikatakan tidak memiliki empati, karena bagaimanapun saat kita mengajar, siswa itu kan tidak fokus mendengarkan Ibu Tati mengajar karena ada suara tangisan, apalagi temannya kan. Ya, sangat tidak empati kalau dilihat dari sisi itu. Makanya ya kita harus memberikan usul masukan pada beliau, ya sehingga dia bisa bersikap lebih baiklah. Jadi Ibu Sri Rahayu akan berbicara dengan Ibu Tati selepas selesai Ibu Tati mengajar, Ya. atau berbicara ketika Ibu Tati sedang mengajar langsung? Ya, saya juga mungkin kalau waktunya Ibu Tati terlalu lama mungkin keluar kelas, saya akan coba instruksi dia lagi mengajar. Terus? Ya, maksudnya ya coba dilihat siswanya, karena siswa tidak bisa semuanya kita mengajar siswa tapi tidak fokus, ya juga tidak bagus lah. Tapi Ibu Tati dikenal dengan guru yang
galak di sini. Ya galaksi galak, cuma kan ada sisi kemanusiaan Pasti harus ya. diperhatikan. Jadi tetap kita akan memberikan pemahaman kepada Ibu Tati Ya, dengan betul. instruksinya ketika mengajar pada saat itu langsung. Ya bisa pada saat itu langsung juga, karena kita melihat siswanya menangis di luar, dia lagi mengajar kan sangat tidak manusiawi juga kan. Bagaimanapun dia adalah anak kita kan. Anak kita. Jadi siswa harusnya didengarkan ya, Harus harus didengarkan. didengarkan apa kebutuhannya. Ya, jangankan menangis di luar kelas, kita saja melihat siswa yang ya sikapnya tidak wajar di kelas saat itu, kita wajar untuk Iya. ya melihatnya kan, Intinya kita harus bertanggung jawab, harus bertanggung jawab. memiliki rasa kepedulian, Iya. memiliki rasa empati kepada siswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi seperti itu Ibu ya. Iya. Oke baik, hanya itu saja Ibu. Kira-kira menurut Ibu seperti itu saja. Apa perlu dilaporkan ke kepala sekolah Ibu Tatinya? Ya, Tidak nanti perlu dulu. tidak perlu dulu, mungkin ada tahap berikutnya, mungkin kalau satu kali mungkin belum lah, masih kita bisa bicara sampai kita aja dulu. Oke, terima kasih Ibu Sri Rayu. Terima kasih, demikian tanggapan dari rekan kerja saya terkait dengan kasus Ibu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Mas Bagus.